membangkitkan kembali kehangatan itu. Buah yang sangat mudah ditemui, bahkan mungkin sudah ada di dapur kita sejak kemarin. Bapak Ibu, tadi saya sempat menyebutkan bahwa ada buah yang bisa membantu tubuh kita mengingat kembali rasa hangat yang perlahan memudar. Nah, buah pertama ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin tumbuh di halaman rumah sendiri. Namanya pepaya. Ya, pepaya yang sering dianggap buah untuk melancarkan pencernaan. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik rasa manisnya yang lembut, pepaya menyimpan kekuatan besar untuk orang seusia kita? Saya ingin cerita tentang salah satu pasien saya, Pak Taufik. Beliau ini pensiunan guru, usianya 71 tahun. Beliau datang ke saya bukan karena sakit, tapi karena merasa kosong. Saya makan sehat, jalan pagi, tidur cukup. Tapi saya tidak merasa hidup, Dok. Katanya pelan. Setelah saya ajak bicara lebih dalam, ternyata bukan hanya tubuhnya yang lelah, tapi juga perasaannya. Ia bilang sudah lama tidak merasa hangat saat bersama istrinya, bukan karena tidak ingin, tapi karena badannya seperti lupa cara merasakan. Waktu itu saya tidak beri resep obat, saya hanya minta beliau coba makan pepaya segar setiap pagi, 1 mangkuk kecil, sebelum sarapan. Dan saya minta beliau lakukan itu selama 2 minggu saja. 3 minggu kemudian beliau datang lagi, dan kali ini wajahnya berbeda, cerah, ramah. Bahkan sempat tertawa kecil sambil berkata, "Dok, saya tidak tahu apakah itu karena pepaya. Saya merasa lebih hidup dan dekat lagi." Secara ilmiah, pepaya mengandung vitamin A, C, dan E, yang semuanya sangat penting untuk sirkulasi darah dan produksi hormon, terutama bagi pria. Di dalam pepaya juga ada enzim alami bernama papain yang membantu tubuh menyerap nutrisi lebih baik dan mengurangi peradangan halus yang sering mengganggu energi kita tanpa kita sadari. Bagi ibu-ibu, pepaya juga bisa membantu menyeimbangkan hormon estrogen yang mulai turun di usia ini. Efeknya, badan terasa lebih ringan, tidur lebih tenang, dan rasa nyaman saat bersama suami perlahan kembali. Tapi bukan hanya soal hormon atau pembuluh darah, Bapak Ibu. Pepaya bekerja dengan lembut. Ia tidak memaksa tubuh. Ia hanya membantu tubuh kita mengingat. Tubuh saya mulai terasa menyala kembali. Dan itulah yang saya sukai dari buah ini. Tidak mahal, tidak langka, tapi penuh berkah. Seperti halnya kasih sayang di usia senja. Tidak ribut, tidak berlebihan, tapi terasa dalam. Kalau besok pagi Bapak Ibu melihat ada pepaya masak di dapur, jangan biarkan ia terbuang. Coba makan pelan-pelan, rasakan manisnya. Dan mungkin seperti Pak Taufik, tubuh Bapak Ibu pun akan mulai berbisik pelan. Aku belum selesai, aku masih ingin merasakan kehangatan hidup. Mari kita lanjut. Setelah tubuh mulai mendapatkan kembali tenaganya, yang perlu kita bantu berikutnya adalah menjaga aliran darah agar tetap lancar dan bersih. Dan untuk itu, ada satu buah yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga membersihkan pembuluh darah dan menyejukkan hati. Kita akan bahas bersama sebentar lagi. Setelah tubuh mulai bangun kembali lewat pepaya, hal berikutnya yang perlu kita bantu adalah aliran darahnya. Karena meskipun kita punya semangat, tapi kalau darah tidak mengalir dengan lancar, tubuh tetap merasa dingin dan hati pun terasa jauh. Disinilah peran penting dari satu buah sederhana yang sering kita lewatkan, jambu biji. Bapak Ibu pasti kenal buah ini. Dulu, waktu saya kecil, ibu saya suka buat rujak dari jambu biji dan sedikit gula merah. Rasanya segar dan tubuh seperti langsung bertenaga. Tapi yang baru saya pahami setelah jadi dokter adalah jambu biji bukan sekadar enak. Ia punya kemampuan luar biasa untuk membersihkan pembuluh darah dan memperlancar sirkulasi, khususnya ke daerah-daerah yang mulai dingin seiring usia. Saya ingat satu pasien saya, namanya Ibu Yuni, 65 tahun, tinggal di daerah Sleman. Beliau bilang tangannya sering kesemutan, kakinya dingin meski cuaca panas, dan sejak beberapa bulan terakhir, ia merasa tidak nyaman lagi saat dekat dengan suaminya. Bukan karena ada masalah rumah tangga, tapi karena tubuhnya terasa tidak respon. Setelah pemeriksaan, saya temukan tekanan darahnya cukup tinggi, dan ada gejala sirkulasi yang melambat. Saya sarankan beliau mulai makan jambu biji segar 3 hingga 4 kali seminggu. Bisa dimakan langsung atau dibuat jus tanpa gula. Saya bilang, coba saja Bu, tidak mahal tapi tubuh mungkin akan suka. 2 bulan kemudian beliau datang lagi. Kali ini bukan untuk keluhan, tapi untuk berbagi kabar. Katanya kaki sudah jarang dingin, tidur lebih lelap, dan sambil tersipu, beliau berkata, "Saya dan suami mulai sering duduk dekat lagi, Dok. Sudah lama tidak seperti itu." Bapak Ibu, secara ilmiah,
Jambu biji mengandung vitamin C yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Ini penting untuk memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Selain itu, jambu juga kaya akan kalium dan serat alami yang membantu menurunkan tekanan darah, menjaga jantung tetap kuat, dan membuat darah mengalir lebih mudah. Aliran darah yang lancar tidak hanya membuat tangan dan kaki hangat, tapi juga membawa oksigen dan hormon ke seluruh tubuh, termasuk ke tempat yang sering dilupakan, daerah intim. Dan saat bagian itu kembali dialiri darah dengan baik, rasa hangat, nyaman, dan keinginan untuk terhubung pun bisa kembali tumbuh. Bukan karena dipaksa, tapi karena tubuh mulai siap. Saya percaya, keintiman di usia lanjut tidak harus hilang. Ia hanya perlu ruang. Dan kadang cukup dengan sepotong jambu biji, kita mulai membuka kembali pintu kehangatan itu sedikit demi sedikit. Sekarang setelah tubuh terasa lebih ringan dan darah mulai mengalir hangat, kita akan masuk ke buah ketiga. Buah yang tidak hanya menyejukkan tubuh, tapi juga menenangkan peradangan halus yang sering mengganggu rasa nyaman kita, terutama di malam hari. Kita akan bahas tentang buah yang selama ini dikenal sebagai ratu antioksidan dari alam Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak semua kehangatan datang dari tenaga. Kadang justru ketika tubuh merasa tenang, saat itulah kita paling siap untuk merasakan kembali. Dan dalam perjalanan saya mendampingi banyak pasangan lansia, saya melihat satu pola yang berulang. Semakin rasa nyaman di tubuh memudar, semakin sulit merasakan kedekatan di hati. Salah satu penyebab utamanya adalah radang ringan yang sering tidak disadari. Bukan radang yang bikin demam, tapi radang halus yang terus-menerus mengganggu aliran darah, membuat sendi kaku, kepala berat, dan tubuh terasa mudah lelah walau tidak banyak bergerak. Lalu apa yang bisa membantu menenangkan itu semua? Jawabannya, manggis. Saya tidak bicara soal ekstrak dalam kapsul. Saya bicara tentang buah utuh, berwarna ungu pekat, kulitnya keras, tapi dagingnya lembut dan manis, yang sering dijual di pinggir jalan saat musim panen datang. Bapak Arif, salah satu pasien saya di Bogor, sempat mengalami penurunan energi cukup drastis setelah pensiun. Setiap sore ia merasa lesu, tidurnya sering terbangun, dan yang paling ia sesalkan, ia mulai merasa menjauh dari istrinya. Saya ingin dekat dok, tapi badan ini selalu terasa kaku dan berat, katanya. Saya tidak langsung memberi resep. Saya hanya menyarankan satu hal sederhana. Pak, coba makan manggis 2-3 kali seminggu. Sedikit saja. Bapak tidak harus merasa perubahan besar, tapi beri waktu agar tubuh bisa merespons dengan ritmenya sendiri. 2 bulan berselang, Pak Arif kembali. Wajahnya jauh lebih segar, dan kata-katanya masih saya ingat sampai sekarang. Dok, saya tidak muda lagi, tapi saya merasa bisa menyayangi istri saya dengan tubuh yang lebih siap. Secara ilmiah, manggis mengandung santon, senyawa antioksidan kuat yang mampu meredakan peradangan di pembuluh darah dan saraf. Ketika peradangan ini menurun, aliran darah jadi lebih lancar, otot jadi lebih rileks, dan sinyal-sinyal ke otak tentang rasa nyaman mulai kembali terasa. Tidak hanya itu, manggis juga membantu sistem imun dan memberi efek menyejukkan pada tubuh. Bagi banyak orang tua, ini berarti tidak mudah gelisah, tidak cepat marah, dan lebih mudah membuka diri untuk kedekatan secara emosional. Saya percaya, tubuh kita punya bahasa sendiri, dan kadang buah-buahan seperti manggis menjadi cara tubuh menyampaikan bahwa ia siap membuka diri kembali pada kehangatan. Bapak Ibu, kalau saat ini tubuh panjenengan sering terasa tegang tanpa alasan, kalau malam panjenengan sulit tidur nyenyak, atau kalau hubungan dengan pasangan terasa makin sepi, mungkin itu bukan karena usia, tapi karena tubuh sedang menunggu sesuatu yang bisa menyejukkan dari dalam. Mari kita lanjut. Setelah tubuh mendapatkan ketenangan dan perasaan mulai kembali pulih, ada satu langkah terakhir yang penting, membuka kembali pintu keintiman dengan lembut. Untuk itu kita akan temui satu buah yang segar, penuh air, dan bisa membantu mengalirkan perasaan yang sempat tersendat. Kita bahas sebentar lagi. Kadang, bukan karena tubuh lelah, tapi karena hati sudah terlalu lama tidak disegarkan. Bapak Ibu, pernahkah panjenengan merasa tubuh tidak sakit, pikiran pun tenang, tapi saat duduk berdua dengan pasangan, bingung harus mulai dari mana? Bukan karena hubungan renggang, tapi seperti ada sesuatu yang menghalangi rasa ingin dekat. Dalam pengalaman saya mendampingi para pasangan lansia, seringkali keintiman tidak hilang karena cinta memudar, tapi karena sirkulasi tubuh dan emosi tidak lagi mengalir seperti dulu. Dan disinilah buah terakhir yang ingin saya perkenalkan memainkan peran penting, semangka. Semangka itu sederhana, tidak mahal,
bisa ditemukan di pasar tradisional, dipotong-potong di pinggir jalan, bahkan disuguhkan di acara keluarga. Tapi yang tidak banyak orang tahu, buah ini punya efek luar biasa pada aliran darah dan perasaan rileks. Saya teringat kisah Bapak Wawan, 66 tahun. Beliau datang ke praktik saya bukan karena penyakit, tapi karena merasa seperti mati rasa. Ia masih sayang istrinya, masih ingin dekat, tapi tubuhnya selalu terasa berat dan cepat lelah. Saat malam tiba, ia lebih memilih tidur cepat daripada duduk bersama. Saya ajak beliau bicara, pelan-pelan. Lalu saya tanya, "Bapak suka semangka?" Beliau tersenyum. "Dulu waktu muda, saya bisa habis 1 buah sendiri." Saya minta beliau mulai lagi, makan semangka potong sore hari, 3-4 kali seminggu. Tanpa obat, tanpa aturan ketat. Hanya semangka dan sedikit waktu untuk menikmatinya. Beberapa minggu berlalu, wajah Pak Wawan tampak lebih santai saat kembali. Ia bilang mulai merasa tubuh lebih ringan, dan dengan suara rendah mengaku bahwa ia dan istrinya mulai punya waktu malam yang lebih hangat. "Bukan karena saya mengejar," katanya, "tapi karena saya merasa lebih siap untuk hadir." Secara ilmiah, semangka mengandung citrulline, senyawa alami yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan terbuka. Ini membuat darah mengalir lebih lancar, termasuk ke area-area tubuh yang penting untuk keintiman. Efeknya serupa dengan suplemen kuat, tapi bekerja secara alami tanpa tekanan atau efek samping. Tidak hanya itu, semangka juga membantu menurunkan tekanan darah ringan, menghidrasi tubuh, dan menyejukkan sistem saraf. Bagi pria, ini artinya lebih mudah untuk merespons secara fisik. Bagi wanita, artinya tubuh terasa lebih nyaman, lebih siap secara alami untuk merasakan kenyamanan, dan hati pun lebih tenang untuk membuka diri. Yang saya sukai dari semangka bukan hanya manfaatnya, tapi cara kerjanya. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, tapi mengalir pelan seperti percakapan malam hari yang tenang. Seperti saat kita duduk berdua, berbagi cerita tanpa harus mencari solusi, cukup hadir, cukup merasa. Bapak Ibu, jika malam-malam terasa terlalu sunyi, jika sentuhan terasa kaku atau canggung, mungkin tubuh tidak sedang butuh obat. Barangkali yang ia butuhkan hanyalah sedikit cairan hangat yang mengalir dari dalam. Dan kadang semua itu dimulai dari 1 potong semangka. Bapak Ibu, setelah mendengar tentang pepaya, jambu biji, manggis, dan semangka, mungkin ada yang bertanya dalam hati, "Saya harus mulai dari mana? Atau malah, bisakah ini benar-benar membantu saya?" Saya paham, tidak semua perubahan mudah dilakukan di usia ini. Kadang bukan karena kita tidak mau, tapi karena kita sudah terlalu lama terbiasa menomorduakan diri sendiri. Maka izinkan saya berbagi satu hal yang saya pelajari dari para pasien saya selama puluhan tahun. Kuncinya bukan pada jumlah, tapi pada ketulusan dan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Bapak Ibu tidak perlu makan semua buah itu dalam sehari. Tidak perlu merasa bersalah kalau suatu hari lupa. Yang penting, mulai dari 1. Mungkin Bapak lebih suka pepaya di pagi hari. Potong kecil, dimakan pelan-pelan sambil minum teh hangat. Atau ibu bisa menambah potongan jambu biji ke dalam salad siang hari. Manggis bisa jadi camilan saat sore tiba. Dan semangka, nikmat sekali bila disantap saat tubuh mulai penat menjelang malam. Tidak ada cara yang salah, tidak ada aturan yang kaku. Hanya satu hal yang perlu diingat, setiap potongan buah itu adalah sinyal kecil bahwa Bapak Ibu sedang memilih untuk hidup, untuk tetap merasa, untuk tetap terhubung. Dan lambat laun, tubuh akan memberi tanda bahwa ia mendengar. Mungkin bukan dengan perubahan besar, tapi dengan tanda-tanda lembut. Tangan tidak lagi dingin, tidur lebih nyenyak, dan hati terasa sedikit lebih hangat saat duduk berdampingan dengan orang yang kita sayangi. Perjalanan ini bukan soal kecepatan, tapi soal kesediaan untuk mencoba, sedikit demi sedikit, dari dalam dapur sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang kita hidup begitu lama untuk orang lain. Kita bangun pagi demi anak, bekerja keras demi keluarga, menahan sakit tanpa suara, dan jarang sekali bertanya pada diri sendiri, "Bagaimana kabarmu tubuhku?" Saya tahu, banyak di antara Bapak Ibu yang mungkin sudah lama tidak merasakan kehangatan seperti dulu. Bukan karena cinta memudar, tapi karena tubuh pelan-pelan kehilangan sinyalnya. Dan kita pun mulai percaya bahwa ini adalah bagian dari usia, bahwa ini adalah akhir. Tapi saya ingin panjenengan dengar satu hal dari hati saya sebagai seorang dokter, sekaligus sebagai seorang manusia yang sudah melihat begitu banyak kisah. Tubuh ini belum selesai, hati ini belum kering, dan rasa itu masih hidup walau tersembunyi.
Sering saya melihat pasangan lansia datang ke ruang praktik saya dengan wajah biasa-biasa saja. Tapi setelah beberapa minggu makan pepaya atau menambah jambu biji ke menu harian, mereka datang kembali, bukan dengan laporan medis, tapi dengan cerita. Cerita tentang tidur yang lebih nyenyak, tentang tangan yang tidak lagi dingin, tentang percakapan yang kembali hidup di meja makan. Kadang bahkan hanya dengan satu kalimat sederhana, "Saya merasa hidup lagi, Dok." Bapak Ibu, usia memang mengubah bentuk tubuh kita. Rambut memutih, langkah melambat. Tapi usia tidak pernah mencabut hak kita untuk merasakan hangatnya sentuhan, peluk yang tenang, atau tawa yang tulus di waktu senja. Dan buah-buahan yang kita bicarakan tadi, bukan sekadar makanan. Mereka adalah jembatan. Jembatan dari diam menuju keterbukaan. Dari rasa asing menjadi rasa akrab. Dari tubuh yang pasrah menjadi tubuh yang perlahan berkata, "Aku masih ingin dicintai, dan aku masih mampu mencintai." Jadi bila malam ini panjenengan duduk berdua dan diam terasa terlalu panjang, mungkin sudah waktunya bukan untuk bicara lebih banyak, tapi untuk merasakan lebih dalam. Dan percayalah, tubuh Bapak Ibu akan tahu arah pulangnya saat diberi sedikit perhatian yang tulus. Bapak Ibu yang saya sayangi, kita sudah berjalan cukup jauh bersama hari ini. Kita bicara tentang tubuh yang pelan-pelan berubah, tentang perasaan yang sempat menjauh, dan tentang harapan yang, meskipun redup, belum pernah benar-benar padam. Dari pepaya yang membangunkan kembali tenaga, jambu biji yang memperlancar aliran darah dan rasa, manggis yang menenangkan tubuh dari dalam, hingga semangka yang mengalirkan kembali kelembutan dalam keheningan. Semuanya bukan keajaiban, tapi adalah tanda-tanda kecil bahwa tubuh ini masih ingin hidup sepenuhnya. Saya tidak berharap Bapak Ibu mengubah semuanya dalam sehari. Tidak perlu menyiapkan menu khusus, tidak harus membeli buah mahal. Saya hanya ingin mengajak panjenengan untuk memilih satu langkah kecil saja hari ini. Mungkin satu potong pepaya, mungkin satu gelas jus jambu biji tanpa gula. Mungkin hanya duduk berdua dan berkata, "Pelan, ayo kita coba makan buah bareng sore ini." Karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat tulus adalah bentuk cinta. Dan cinta yang sederhana adalah yang paling bertahan. Bila Bapak Ibu merasa tersentuh oleh apa yang kita bicarakan hari ini, silakan tinggalkan komentar angka 1 sebagai tanda bahwa panjenengan ingin hidup lebih hangat, lebih dekat, dan lebih bermakna. Dan kalau belum yakin, tidak apa-apa. Silakan ketik 0, karena bahkan sebuah keraguan pun adalah awal dari perubahan. Saya Dr. Rahmat Widodo akan tetap di sini, menemani panjenengan dengan cerita, ilmu, dan secercah harapan. Mari kita jalani usia ini bukan dengan takut kehilangan, tapi dengan keberanian untuk merasakan lagi, karena kita belum selesai, dan rasa itu masih ada.